dan gimana saya untuk mereka bisa kita berkolaborasi, kita harus bekerja sama satu tim gitu, ingin membawa satu nama asosiasi, intinya seperti itu. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protalk. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan berbicara dan berbincang dengan kedua wanita hebat dari HDI Jakarta, yaitu ada Bu Rina Renvil dan juga Ibu Ranus Karpia. Di sini saya akan memperkenalkan yang pertama, di sini kita sudah kehadiran Bu Rina Renvil sebagai Ketua HDI di periode 2019-2022. Selamat siang Bu Rina. Selamat siang Bu Rina. Selamat siang Mbak Ziza, Mbak Bayu. Selamat siang, dan di sini kita juga sudah kehadiran Ketua HDI Jakarta di periode 2022 hingga 2025 dengan Ibu Ranus Karpia. Selamat siang Bu Ranu. Selamat siang Mbak Ziza, Mas Bayu, Mbak Rina. Selamat siang Bu Ranu. Wah, ini kehormatan nih buat kita ya, kehadiran wanita-wanita hebat di belakang HDI Jakarta. Betul Mas Bayu. Nah, ini saya jadi mau nanya dulu nih ke Bu Rina, Mas Bayu, mengenai HDI Jakarta. Seperti apa sih HDI Jakarta itu dan bagaimana mengenai asosiasinya? Program-program apa aja yang sudah dikerjakan atau sudah dilaksanakan di periode Bu Rina sebelumnya? Seperti itu. Silakan Bu Rina. Program yang HDI DKI Jakarta yang kita jalankan itu sesuai dengan amanah lah ya, sesuai dengan core-nya, yaitu proteksi, pendidikan, dan promosi. Ya, kenapa tiga ini semua sesuai dengan amanah dan ADART ya, yang asosiasi sudah didirikan gitu. Ini tadi sudah disebutkan juga di Jakarta, mungkin ada teman-teman yang masih baru gitu ya. Sekali lagi HDI Jakarta itu adalah cabang dari pusat. Dan kita ini punya 22 cabang dan sampai sekarang kita punya 1.150 kalau nggak salah anggota Jakarta gitu. Nah, kita juga didukung oleh kebijakan pusat ya. Kebijakan pusatnya juga kita ada beberapa yang kita ada informasi di sini bahwa kita ini juga anggota APSDA. Dulu kita pernah anggota KFI, lalu kita sudah diakreditasi oleh LPJK, dan kita menerbitkan SKA untuk ahli Pratama, Madya, dan Utama. Lalu silahkan yang ingin menjadi anggota nanti bisa berhubungan dengan Ketua HDI DKI Mbak Ranu ya. Kita punya anggota biasa, anggota afiliasi, dan anggota mahasiswa. Nah, Bu Rina, maaf saya potong Bu. Jadi mau nanya Bu, ketika teman-teman ada yang mau masuk ke sebagai anggota HDI, apakah teman-teman di luar interior designer misalnya seperti arsitek, ternyata dia punya kecenderungan juga nih dari desainnya ke interior design, apakah itu bisa juga menjadi member HDI Bu? Ya, bisa. Jadi kita punya kategori ya, kategorinya untuk profesional itu adalah S1 interior ataupun arsitek, tapi yang bergerak di bidang interior, jadi punya pengalaman interior gitu. Jadi kita untuk profesional juga menerima anggota dari interior dan arsitek begitu. Oh, okay. Baik, silakan Bu dilanjutkan. Oke. Jadi juga yang menarik adalah di Jakarta sendiri kita punya 9 universitas ya. 9 universitas yang ada interior desainnya begitu. Jadi kita punya menyaring mereka gitu sebagai anggota muda, sebab mereka adalah calon desainer kita di masa depan gitu. Jadi kalau bicara teritori HDI DKI Jakarta itu ya, sebenarnya kalau kita lihat ini kita bicara dulu ini ya, peta ya Pak Bayu, Mbak Ziza. Jadi mulai tahun 2019 itu kita ada cabang baru ya, cabang Banten gitu. Jadi cabang Banten. Nah, tapi Jakarta ini. Berarti Banten masih masuk teritori Jakarta ya, Mbak Rina? Enggak, sudah ada cabang baru sekarang. Jadi
Di 2019 sudah cabang sendiri, cabang. Tapi untuk DKI Jakarta sendiri memang kita memang dikelilingi oleh Jabodetabek ya. Jabodetabek begitu. Nah, jadi itu sebetulnya yang menjadi key-nya ya, kuncinya adalah kenapa anggota DKI ini sangat banyak gitu dan terpusat di Jakarta, dan memang banyak desainer atau istilahnya banyak orang-orang yang di luar Jakarta yang bekerja di sini dan berprofesi sebagai interior. Nah, untuk hal ini DKI Jakarta menerima gitu ya anggota yang berKTP non DKI, tapi itu ada syarat-syaratnya ya. Mungkin nanti Ranu bisa cerita ya. Ada syarat-syaratnya. Tapi selain itu kita punya cabang Banten gitu. Jadi itu kira-kira seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang masih belum paham gitu mengenai Jakarta itu sampai di mana wilayahnya. Oke. Mungkin ini ada hubungannya tentang ini ya, peran desainer HDI Jakarta nih yang sebetulnya kita melihatnya pengaruhnya besar gitu, tapi kadang juga beberapa yang masih ada beberapa yang masih belum paham gitu dengan profesi desain interior. Nah, itu memang peran HDI di sini yang memberikan edukasi, memberikan informasi, dan oleh karena itu kita punya program yang sangat banyak, dan segmennya pertama adalah masyarakat, yang kedua adalah mahasiswa, yang ketiga adalah profesi, dan yang bisa juga kita berkolaborasi dengan media, dan juga kita bekerja sama dengan pemerintah gitu untuk memberikan informasi dan memberikan edukasi pada masyarakat bahwa pentingnya peran desainer interior gitu. Nah, ini balik lagi ke core-nya HDI DKI ya. Ini contohnya di bagian pendidikan ya, kita bekerja sama dengan lembaga pendidikan, riset budaya, dan institusi terkait. Dan untuk di bidang program dan pendidikan itu kita pengurus ada pengurus khususnya gitu. Beberapa yang sudah kita kerjakan kemarin, kita MOU dengan 9 universitas. Kita adakan sosialisasi, kita adakan road to campus untuk memberikan knowledge, lalu memperkenalkan asosiasi, memperkenalkan profesi, dan mempertemukan gitu ya, mempertemukan dengan industri gitu. Nah, ini juga yang kedua adalah proteksi, menjaga tanggung jawab desainer dan menjalankan profesinya. Nah, ini dalam hal ini kita juga bekerja sama dengan pusat ya untuk masalah kode etik gitu ya. Jadi anggota-anggota HDI yang baru atau kita dibekali gitu ya, dibekali kode etik. Jadi bagaimana tata cara dalam berprofesi ataupun semua informasi yang terbaru tentang profesian gitu. Ini yang terakhir adalah promosi. Kita banyak sekali program-program yang terkait dengan promosi. Ini adalah kegiatan-kegiatan rutin ya. Jadi kegiatan sebetulnya ada, kita juga bagi-bagi kegiatan rutin dan kegiatan khusus. Nah, untuk penerimaan anggota baru, nah ini di zamannya pandemi itu sebetulnya adalah zaman yang paling minus ya, sebetulnya minus dari sekian banyak kepengurusan. Gitu. Minus tuh artinya minim ya, minim. Mungkin yang pertama kita memberikan informasi, edukasi kepada yuk kita ikutan member gitu ya. Tapi mungkin mereka masih ada kendala dan lain-lain ya. Kita benar-benar nggak ngapa-ngapain ya. Sebenarnya yang terimbas di zaman pandemi adalah interior design kita, project stop gitu ya. Kadang kantor pun bubar gitu ya. Dan ada yang ada juga dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya mengajak menjadi anggota adalah adalah challenge yang paling besar ya. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk ikutan gitu ya, kalau dalam suasana yang pandemi. Tapi akhirnya di tahun kedua dan tahun recovery kita 1 tahun menerima anggota, sudah mulai gitu ya, sudah mulai ke normal kembali sekarang. Dan itu biasanya kita menerima anggota itu 1 tahun bisa sampai 4 kali gitu, dan satu batch itu bisa 20 orang, alhamdulillah. Tapi untuk diketahui bahwa di zaman pandemi itu agak sulit.
Nah, kegiatan-kegiatan rutin kita masih tetap jalankan gitu ya. Dan yang menarik ini adalah kegiatan khusus. Kita sudah mulai menggagas Jakarta International Design Festival. Kenapa? HDII itu adalah satu asosiasi yang sebetulnya tidak bisa bergerak sendiri kalau tidak disupport begitu ya, disupport satu oleh media, lalu yang akademisi, lalu juga didukung oleh pemerintah begitu. Jadi kita selama ini kan selalu bekerja sama dengan media ya, asosiasi atau akademisi media, tapi kita dalam satu ikatan yang besar gitu, dan fokus di regional kita membuat Jakarta International Design Festival. Dalam hal ini kita ingin menjadikan event ini, maksudnya kegiatan ini menjadi kegiatan kota ya, salah satu dalam event kota. Gitu. Oleh karena itu kita bekerja sama dengan Disparekraf ya. Disparekraf adalah dinas ekrafnya Jakarta begitu. Jadi International Design Festival digagas bahwa HDI punya program sendiri. Itu HDI adalah mediasi untuk semuanya dan sesuai dengan visi misinya kita gitu. Jadi kita mengajak industri, tapi semua konten kita yang susun begitu, karena kita punya tanggung jawab kepada mahasiswa, kepada masyarakat, kepada profesional, dan juga kepada edukasi pada pemerintah. Nah, ini kita kerjakan di tahun 2022 dan nanti di kepengurusan Ranu juga insya Allah akan terus dan disupport penuh begitu. Amin. Nah, semoga berjalan ya nanti nih. Ya, semoga berjalan. Kita sudah berjalan kemarin sekali. Nah, nanti berjalan terus sebagai event tahunan dan bisa dijadikan event kota gitu. Nah, ini beberapa program-program yang kemarin ya, Pak Bayu, kita kerjakan. Mungkin nanti kategorinya mungkin saya akan ceritakan di sini. Apa sebelumnya ada pertanyaan? Mungkin saya sebenarnya pengen tanya yang mengenai yang desain itu Bu, apa yang event terakhir itu apa? Jakarta Interior Design Festival. Nah, Jakarta Interior Design Festival. Nah itu kan cukup heboh tuh waktu itu, maksudnya ya ini kayaknya jarang-jarang nih HDI bikin event sebesar itu ya. Nah itu waktu itu concernnya apa sih Bu? Apakah memang mungkin zamannya Bu Rina kayaknya kita butuh nih satu exposure yang sangat besar gitu, cukup besar gitu ya, untuk kayak menggagas bahwa interior design di Indonesia khususnya Jakarta tuh kita ada loh, dan kita punya bisa bikin sesuatu yang bisa memperlihatkan bahwa profesi kita nih cukup diperhitungkan gitu, atau seperti apa Bu waktu itu? Ya, sebetulnya memang ini ya HDII DKI Jakarta itu ingin punya satu inisiasi yang semua ide atau enggak semua cita-cita itu bisa ditumpahkan di dalam satu wadah gitu ya. Sebab mungkin satu wadah dalam satu waktu gitu ya, tapi juga continue begitu. Karena kan mungkin ada talk show di sana begitu ya, atau enggak ada juga exhibition di titik mana gitu, dan kita kolaborasinya bilateral gitu ya. Nah itu semua membuat masyarakat ya, membuat orang itu agak bingung gitu ya, dan tidak terpusat. Nah jadi ini sebenarnya idenya sangat simpel aja gitu, memusatkan satu acara gitu, satu program yang orang bisa mengikuti setiap tahun, dan bisa juga kita hitungkan itu akan terhitung perkembangannya gitu. Ataupun mungkin ide yang hari ini dan ide yang tahun ini dengan ide yang tahun depan juga bisa sesuai dengan trennya atau sesuai dengan isu yang terakhir gitu. Jadi semua bisa dikonekkan di dalam satu waktu gitu, dan semua segmen bisa ikut serta gitu. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya sih kalau namanya event kota kan biasanya kan week ya, design week gitu, Jakarta Interior Design Week misalnya satu kota. Tapi kalau dipikir-pikir tuh HDI ini kita punya
punya bekal ya, maksudnya punya konten yang sangat banyak gitu ya. Kita bisa satukan itu semua gitu, penghargaan, kompetisi gitu ya. Apalagi tentang apa namanya, kita bisa exchange idea gitu. Nah, itu bisa di dalam satu waktu. Itu sebenarnya idenya itu aja. Dan namanya itu ya yang HDI punya inisiasi gitu, bukan nama orang lain gitu. Jadi kira-kira sesimpel itu begitu ya, diinisiasinya ya bisa semuanya. Dan tahu sendiri ya, industri desain itu ya di Jakarta juga semuanya ingin support, dan kita bisa kita bisa rangkum di dalam satu tema gitu. Kira-kira gitu Mas Bayu. Jadi kita konekin gitu, kita kolaborasiin, tapi kita kira-kira kita meriahin deh sekalian. Tapi HDI ini yang punya inisiasi gitu. Karena mau nggak mau HDI itu punya tanggung jawab. Yang pertama adalah ya mereka harus tahu gitu HDI itu siapa, itu aja sih. Setuju Marina. Gitu. Lalu kalau menurut saya sih profesional yang sudah menjadi member pun ingin mempunyai ingin menunggu gitu ya, menunggu apa sih yang bekal aku nih. Mungkin di dalam Jakarta International Design Festival kita bisa kolaborasi dengan speaker internasional, atau kita bisa MOU dengan institusi internasional, itu nggak ada masalah gitu. Tapi semua itu diadakannya di Jakarta. Nah, profesional dapat porsi, mahasiswa dapat porsi, masyarakat pun bisa menikmati. Ya sebenarnya kita bisa perlihatkan juga proyek-proyek kita, atau kita bisa business matching dan lain-lain gitu ya. Misalnya beberapa challenge yang kita sudah diskusikan untuk program ini, dan nanti mungkin bisa dieksekusikan di periodenya bareng juga, yang beberapa yang tidak terlaksana gitu kemarin. Berarti Jakarta Interior Design Festival ini rencananya memang akan diadakan annually ya? Ya, setiap tahun gitu. Setiap tahun. Jadi nanti Bu Ranu kita lihat nih, Jakarta Pro akan support 2023 berarti ya? 2023 ini ya Bu Ranu ya? Berarti akan ada lagi ya Bu? Iya, lalu yang menariknya lagi dari sini ya, kemarin kita sudah sering diskusi dengan Ekrafnya DKI ya. Jadi sebetulnya asosiasi dengan pemerintah daerah gitu ya, misalnya dalam hal ini Ekraf itu sudah klop gitu ya, sudah bekerja sama, sudah diskusi bahwa ya kita bisa sama-sama punya kontribusi gitu ya, kontribusi di kota ini gitu. Kota ini, apalagi profesi desainer interior bisa juga punya kontribusi di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, sesi-sesinya yang kategorinya macam-macam, yang kemarin kita sudah kerjakan, instalasi sudah pernah, juga exhibition. Exhibition tuh artinya kita kerjasama dengan banyak exhibitor ya, kalau di Jakarta ya, ada Biotech, ada Homdeck, ada Wakeni. Nah, itu sebetulnya adalah partner-partner dan partner kami gitu, yang bisa kita elaborate, dan kita bisa juga buat kategori gitu, biar semua orang punya wawasan yang lebih luas lagi, dan semua orang punya pilihan gitu. Nah, itu sebenarnya tantangannya. Seminar udah pasti, desain forum dan lain-lain udah pasti. Nah, yang menarik lagi ini adalah culture tour. Culture tour artinya ya kita ngelihat juga ke dalam ya. Maksudnya di Jakarta ini kita banyak juga potensi, dan itu relevan dengan profesi kita gitu. Maksudnya kita punya bangunan-bangunan yang berbau budaya gitu ya, bangunan heritage, dan itu juga adalah porsinya desainer interior. Nah, di sini HDI harus ikut andil, harus ikut peran, dan kita sudah bunyikan gitu ke pihak yang berwenang, dan sudah direspon juga dengan baik, dan tinggal eksekusi lah gitu. Tinggal eksekusi. Banyak tempat-tempat culture tour yang bisa jadi bahan edukasi untuk teman-teman profesional, termasuk kita lah ya, termasuk kita nih yang masih juga ingin tahu. Competition, lalu di industri. Nah, industri ini artinya kita punya mitra banyak ya, banyak sekali gitu mitra, dan kita juga harus kreatif ya, bagaimana caranya kita bekerja sama dengan mitra, tapi equal gitu. Equal artinya kita mendapatkan manfaat, dan mereka juga mendapat manfaat gitu.
jadi tidak timpang. Nah ini yang harus digaungkan terus oleh asosiasi kita ini dengan mitra bisnis itu memang saling menguntungkan. Tapi gimana caranya kita equal. Jadi beberapa acara-acara yang harus kreatif lah gitu. Nanti mungkin Ranu juga bisa terangkan ya, kompetisi di Jakarta khususnya sudah bisa banyak yang dikerjakan yang relevan dengan teritori DKI. Ini contohnya kemarin, nah ini mungkin salah satu contoh ya, yang owned by DKI itu kan ada Kota Tua, ada M-Block, Post-Block, museum-museum di bawah DKI juga kita bisa ikut berperan gitu. Kalau Sarinah mungkin itu BUMN ya, tapi di Taman Ismail Marzuki ini juga adalah teritori Jakarta. Jadi beberapa tempat yang kita bisa usung, kita bisa jadikan wadah gitu untuk either itu untuk berkolaborasi ataupun kita untuk apresiasi ataupun kontribusinya. Memang kata kuncinya ya kalau untuk yang jadi profesional kita harus kontribusi ya, dan bentuknya seperti apa banyak macamnya. Dan media partner nih dalam hal ini nih ya, Katalog Pro ya. Jadi kita punya media-media yang media-media desain atau media-media kreatif gitu yang mensupport asosiasi. Nah ini harus dimaksimalkan ya. Memang kita selalu MOU ya kemarin, dan mudah-mudahan terus berjalan karena mau nggak mau kita harus kerjasama dengan media. Media itu adalah istilahnya adalah juru bicaranya ya. Kita tidak bisa bekerja sendiri, dan media kreatif itu menjadi media untuk informasi yang benar ya, yang benar. Oke, nah ini contoh kemarin ya, ada beberapa di M-Block ada pameran, lalu ada macam-macam, ada workshop, seminar dan lain-lain, dan ada juga showcase. Beberapa ide-ide yang bisa kita ambil mungkin bisa lebih dikembangkan lagi nanti di eranya Ranu ya. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Secara kepengurusan kurang lebih sebenarnya kita tuh hampir sama gitu ya. Tapi mungkin pada kepengurusan pada 2002-2003 di mana saya itu membentuk atau membuat ketua bidang 1, 2, 3. Seperti Bu Rina tadi bilang kan kita tuh ada 3 bidang yang kita concern sekali, ada keprofesian, pendidikan, dan program seperti itu. Nah, ketiga bidang ini saya menempatkan 1 orang wakil ketua di masing-masing bidang. Jadi ada bidang untuk keprofesian ada 1, bidang ketua pendidikan ada 1, dan bidang untuk ketua kegiatan itu ada 1. Jadi semuanya minimal saya bisa mendisposisikan program atau kegiatan pada masing-masing bidang. Jadi tidak harus saya yang selalu harus memutuskan atau saya yang harus hadir seperti itu. Jadi di sini ingin melihat keaktifan dari kepengurusan untuk memang di HDI itu kita ya pro bono lah ya, Mas Bayu tahu lah. Kita harus bisa menyediakan waktu dengan organisasi, dengan pekerjaan kita, dan tanggung jawab besar kita itu adalah ke anggota, itu pasti. Bagaimana anggota itu dia masuk ke asosiasi, dia akan mendapat apa? Itu. Seperti ini, jadinya saya mensejajarkan dengan ketua kehormatan itu adalah ketua sebelumnya. Jadinya di sini ada Ibu Rina, ada Pak Resto, atau ketua DKI yang lain. Jadinya kebetulan di sini ada 2 yang saya minta, Pak Resto dan Ibu Rina, dan ada Dewan Majelis di atasnya itu. Itu pasti itu yang akan selalu membimbing saya dan rekan-rekan wakil ketua ini, ketua bidang ini, ada bertiga ini, setiap kali kita membuat keputusan atau ingin melakukan sesuatu. Dan ini kenapa sekretaris ada 1 dan 2, bendahara ada 1 dan 2. Ini sekretaris itu di asosiasi itu ujung tombak sebenarnya. Kalau sekretaris itu tidak jalan atau tidak ada, itu yang agak sulit. Kenapa saya bagi 1 dan 2? Sekretaris 1 itu yang lebih cenderung dia untuk ke luar, yang memang ada hubungannya kita dengan dengan MOU, dengan segala macam perjanjian atau LOA segala macam ya, intinya seperti itu. Sekretaris 2 itu dia yang memanage, ya, dia yang harus bisa memanage dari
semua keperluan dari ketua bidang 1, 2, dan 3. Seperti itu. Dan ini bendahara 1 dan 2 itu pun sama. Bendahara 1 itu intinya dia yang harus standby karena kita memang di asosiasi itu semua itu tidak ada yang semua udah transfer ya. Jadinya semua udah berupa digital. Jadinya mau tidak mau kita harus mempunyai sistem bagaimana bendahara 1 itu dia harus bisa transparansi dengan seluruh anggota, dengan seluruh pengurus. Jadinya semua pengeluaran itu saya akhirnya pada kepengurusan ini pengeluaran cek itu keluar atau PO itu keluar itu hanya tiap Jumat gitu. Jadinya kalau kemarin itu sempat bisa hari Senin, Selasa, Rabu gitu. Jadinya kita kadang ngeceknya agak susah gitu ya. Dan di sini kita berusaha untuk bisa tertib tiap hari Jumat keuangan itu yang akan keluar. Jadinya kalau memang dia butuh Senin ya maaf harus mundur gitu. Jadinya kita tidak bisa saknyet mengeluarkan uang. Jadinya kalau memang jadinya ada permintaan dulu baru kita proses baru bisa keluar per hari Jumat atau hari Jumat. Seperti itu. Nah, bendahara 2 ini yang memang kalau bendahara 2 ini yang memang agak dia harus bisa mengkontrol semuanya tiap bulan memberikan laporan. Intinya seperti itu bekerja sama dengan sekretariat. Sekretariat ada 3 orang juga di sana, ada Ibu Ivon, ada Mbak Febri dan Mas Adim. Nah, itu juga yang mereka siap-siap diterima atau menerima komplain atau keluhan dari anggota semuanya. Nah, bidang 1 ini keprofesian ini yang sekarang lagi sangat kita gencar banget ya. Kemarin pada saat Ibu Rina itu hampir tidak ada desainer muda yang masuk gitu ya, karena ya selain pandemi juga bagaimana cara kita merekrutnya sebenarnya itu. Nah, pada saat ini kita tuh sedang berusaha untuk merangkul lagi mahasiswa yang masih kuliah itu untuk dapat masuk hadir di keanggotaan HDI. Jadinya mereka bisa free untuk masuk, tapi mereka ada berbayar, ada kompensasinya itu ya mereka mendapatkan kartu anggota sebenarnya. Tapi mereka bisa mengikuti semua event kita dengan secara gratis sebenarnya. Intinya kan mereka di sini mendapat pengetahuan atau mendapat link pembelajaran dari semua profesional yang mungkin kayak yang mereka cita-citakan kan. Kayak kenapa saya masuk HDI karena ada idola saya di sana sebenarnya kan. Kenapa saya masuk HDI sebenarnya seperti itu. Jadi kapan-kapan kita boleh undang pengurus-pengurus yang jadi idola-idolanya ya, Bu? Oh, boleh. Nah, ini nih yang 3 ini nih ya, idola-idola nih. Ini ternyata alhamdulillah saya tidak salah untuk memilih ya. Gitu ya, memilih teman-teman ini dan ini orang-orangnya kebetulan hampir semuanya tuh baru sebenarnya. Yang lama tuh hanya beberapa orang. Gitu. Saya cuma bilang pada saat ada perekrutan kode etik, pelantikan, kalau memang ada yang mau menjadi pengurus yang bersedia silahkan kirim kabar ke sekretariat. Nah, di sini kayak di bidang 1 ada keanggotaan dan verifikasi. Jadinya keanggotaan itu memang kita akan ada yang memverifikasinya, Mas Bayu dan Mbak Ziza. Jadinya tadi Mbak Ziza sempat nanya ke Mbak Rina, boleh nggak arsitek atau selain interior itu masuk? Boleh sebenarnya, nggak apa-apa. Tapi memang ini ada bidang verifikasi yang akan memverifikasi latar belakang mereka. Apa yang diverifikasi itu memang pekerjaan dia minimal misalnya 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir itu memang mengerjakan interior gitu. Bukan jangan sampai dia misalnya anggaplah dia di bidang lain tapi tidak pernah mengerjakan interior tapi mau masuk HDI gitu. Sebenarnya bisa dia masuk anggota HDI tapi dia akan mendapat status menjadi bukan anggota profesional tapi menjadi anggota afiliasi ya, kalau nggak salah, afiliasi seperti itu. Kan ada 5 jenis keanggotaan yang ada di HDI. Jadi ada anggota afiliasi, anggota profesional, anggota koperasi, dan anggota mitra ya atau apa sih? Saya lupa. Pokoknya ada 5 gitu. Jadinya itu semua akan kita batasi. Boleh masuk, tapi akhirnya tidak bisa menjadi anggota profesional. Kalau dia ingin menjadi anggota profesional, artinya dia bisa mempunyai sertifikasi kompetensi keahlian SKA. Itu yang tadi Bu Rina sempat bilang, kompetensi kita itu ada muda, madya, dan utama. Jadinya misalnya dia dari bidang non-interior, tapi dia ingin mempunyai SKA interior, tapi statusnya dia di kita itu bukan profesional, itu tidak bisa. Gitu. Jadinya kalau dia ingin menjadi membuat SKA, dia harus mempunyai latar belakang
interior, dan dia mempunyai status keanggotaan itu adalah profesional. Intinya seperti itu. Jadinya kita tidak mengkotak-kotakan, tapi ini masalah profesi ya, gitu loh. Profesi dan asosiasi kita juga tidak mau asosiasi kita itu dianggap murahan lah intinya, gitu ya. Sembarangan orang yang masuk gitu ya, Bu. Gitu. Dan kita juga nggak mau jual mahal juga, nggak juga. Tapi memang sesuai dengan kompetensinya yang berlaku. Intinya seperti itu. Jadinya bukannya kita memilah-milah, tapi memang akan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Di sini ada tim verifikasi yang kenapa mungkin agak lama gitu ya dia memilih, karena memang itu tanggung jawabnya besar ya Mas Bayu ya. Kita takut memberikan status itu salah atau tidak tepat gitu ya kepada seseorang. Itu tanggung jawab kita di asosiasi karena membawa nama asosiasi, ya kan? Itu sangat besar seperti itu. Jadi kita juga nggak mau asal mungkin banyak orang yang bilang susah ya masuk ke DKI atau susah ya masuk Jabar. Ini kayaknya dua cabang ini dianggap yang susah gitu ya. Saya bilang sih sebenarnya bukan susah masuk di DKI atau masuk Jabar, tapi DKI itu mungkin karena cabang paling tua udah 30 tahun dan sudah mulai established ya, dibilang established juga belum, tapi kita sedang berusaha untuk konsisten dengan apa yang kita miliki. Ini juga berdasarkan dari peraturan dari pusat kan. Jadinya pusat mempunyai aturan seperti itu, bagaimana caranya kita mengaplikasikannya gitu loh di DKI. Jadinya bukannya DKI itu pilih-pilih atau seperti apa. Nah di bidang pendidikan ini kenapa akhirnya ada 3 turunan, ada kemahasiswaan, riset, dan pameran kolaborasi. Kemahasiswaan kemarin di bidang di tahun lalu itu banyak banget program kita kemahasiswaan, kerjasama dengan UITM, dengan 9 universitas, mungkin DKI nanti akan 9+1 ya, tambah 1 universitas, saya nggak mau sebut dulu gitu ya, tapi mereka sangat welcome sekali. Kemarin saya sempat diundang ke sana, jadinya 9+1. Bidang kemahasiswaan itu kemarin kayak parade TA, terus kompetisi kemahasiswaan, ternyata yang minat itu banyak banget ya, sampai akhirnya benar-benar kita batasi karena kapasitasnya ya kali ya Bu Ranu ya. Fasilitas, tapi kita orangnya yang susah mencari untuk menjadi mentor gitu ya, atau menjadi jurinya itu sulit karena rata-rata teman-teman HDI itu mereka tuh profesional yang memang jam terbangnya itu luar biasa dan berpraktek penuh berarti kita Bu ya. Bisa, apa? Dan anggota-anggotanya berpraktek penuh ya Bu. Iya, rata-rata mereka profesional kan, gitu loh, profesional. Jadinya kita harus benar-benar dan kita juga harus menunjuk atau kita meminta rekan-rekan itu yang sesuai. Jangan sampai kita menunjuk ternyata kompetensi dia tidak di sana. Itu juga kasihan nanti mahasiswanya ya atau yang ikut. Nah, kayak riset dan pendidikan ini di Tariusi, Kuala Lumpur. Mereka sudah mengajak kita dari tahun lalu dan berjalan hingga tahun ini adalah pertukaran dosen penguji atau research gitu loh. Jadi mereka mengajakkan riset bersama, terus berdiskusi. Dan itu memang kita tidak meminta ya, tapi kebetulan aja mereka email ke kami ya, itu kami harus sambut dengan baik seperti itu. Dan tahun ini tahun kedua kita berjalan. Dan ini bidang pameran dan kolaborasi. Ternyata banyak sekali mahasiswa kemarin membuat instalasi karya yang disupport oleh mitra gitu. Jadinya kemarin ada beberapa kegiatan yang seperti JIDF kemarin, ternyata mereka mahasiswa berkelompok atau berdua, mereka bikin konsep, akhirnya bisa disupport oleh mitra. Jadinya timbul gitu loh, ada karya mereka. Itu satu kebanggaan untuk mahasiswa karena untuk portofolio mereka kan, kita selalu memberikan sertifikat ke mereka, keikutsertaan mereka dalam event yang kita buat. Di bidang ketiga ini, Sanjembara, ini ada Sanjembara, komunikasi pemasaran, publikasi, hubungan luar, dan relasi. Ini benar-benar ini yang paling sibuk sebenarnya. Dan ini saya penaruh di sini adalah ketua mendatang 2025-2028. Ini Pak Arya. Wah, halo Pak Arya. Pak Arya kayaknya nggak ada dia lagi ramakan sebelah nih. Gitu. Jadinya di sini ternyata Sanjembara ini untuk tahun ini aja ada sekitar 4 Sanjembara, 1 Sanjembara yang berkelanjutan udah tahun ketiga, ada yang lanjut lagi untuk tahun pertama, dan ada 2 kategori Sanjembara yang kita bekerja sama dengan Disparekraf DKI. Seperti itu. Terus komunikasi pemasaran ini juga
ini sebenarnya dia bidang ke universitas ya, lebih banyaknya seperti itu. Jadinya bagaimana dia bisa menjembatani antara program kita dengan ke pendidikan. Hubungan luar itu, nah ini juga jangan salah, ternyata ada udah 2 ya. Di luar itu Milan sudah mengajak kita untuk membuat kayak short course untuk profesional dan mahasiswa. Yang masih kita godok itu adalah sistemnya akan seperti apa gitu ya, atau bolehkah dia yang datang ke kita, jadinya bukan kita yang datang ke sana gitu ya, itu belum ada titik temunya gitu. Jadinya kalau mereka sih punya sistemnya maunya kita yang ke sana, tapi apa bisa dia yang datang ke sana terus kita bisa berkolaborasi di sini, sebenarnya itu lebih nyaman ya. Jadi kalau relasi dan humas itu yang pasti dengan mitra dan dengan media itu udah Mas Bayu sama Mbak Ziza ada di sini pasti. Tapi kita pergi ke Milan juga, Bu? Enggak, Bu? Iya, boleh. Boleh. Ini struktur organisasi nggak ditanya ya, udah sama lah sebenarnya kayak tahun lalu. Mungkin ini lebih dijabarkan aja sih. Dan ini tiap-tiap bidang ini ada satu penanggung jawabnya masing-masing. Nggak satu sih, biasanya 1 atau 2. Jadinya keanggotaan ada 2, verifikasi ada 2, kemahasiswaan 2 rata-rata. Tapi ketua bidang ini hanya 1. Orang-orang ini ada 1 dan mereka akhirnya kemarin mereka minta boleh nggak saya menunjuk sekretaris di antara timnya. Oh boleh, silakan. Jadinya itu memudahkan sebenarnya. Di sini jadinya intinya berusaha saya untuk tidak single fighter ya, intinya seperti itu. Paling tidak saya bisa disupport oleh 3 bidang ini, bisa saling mensupport gitu ya, bisa lebih maksimal. Bu Ranu, maaf saya mau nanya nih Bu. Tadi mungkin di sini juga ada teman-teman mahasiswa untuk khususnya di interior designer gitu Bu. Yang saya mau tanyain tadi Bu Ranu bilang untuk teman-teman mahasiswa pun bisa masuk secara gratis. Apakah selain mereka tinggal mendaftar, apakah ada ketentuan khusus misalnya harus sudah punya pengalaman misalnya magang di interior designer consultant kah? Seperti itu, apa memang setelah lulus mereka sudah bisa mendaftarkan dirinya masing-masing Bu? Ya, jadi gini, kalau yang gratis itu untuk mahasiswa yang memang masih mahasiswa aktif. Mungkin baru mahasiswa semester 3, 4, 5 yang memang belum lulus sebenarnya. Dan kita cuma minta mereka hanya kartu mahasiswa ya, KTM ya. Gitu loh, KTM. Jadinya kan kalau dengan KTM kita tahu pasti kalau mereka itu memang masih mahasiswa aktif. Seperti itu. Jadinya kalaupun nanti dia sudah lulus, dia akan berubah status tuh. Jadinya kartunya itu keanggotaannya bukan menjadi seperti keanggotaan mahasiswa ya. Saya lupa keanggotaannya apa, tapi dia bisa menjadi anggota profesional tapi memang belum bisa memiliki SKA karena baru lulus. Itu. Jadinya boleh. Nah, kemarin juga perwakilan dari 9 institusi hadir di Jakarta Design Center. Waktu itu kita memperbaiki atau memperpanjang MOU lagi ya dengan 9 universitas, memperpanjang MOU dengan mereka, dan rata-rata usulan mereka itu adalah 1, memudahkan akses mahasiswa itu untuk hadir, jadinya mereka juga bisa dapat info mudah untuk masalah mitra, terus masalah link, keprofesionalan, terus ilmu lah yang mereka dapat ya di luar dari kampus. Plus juga mereka ingin kalau bisa mereka ada anak-anak itu, mahasiswa itu di dalam website. Memang selama ini kita belum memasukkan keanggotaan mahasiswa itu dalam website kita ya. Jadinya kalau kita misalnya memasukkan salah satu atau keanggotaan mahasiswa ke dalam website, jadinya mereka bisa ngeklik, jadinya mungkin HDI bisa lebih rame kali ya, jadinya seperti itu. Jadinya yang sekarang kan masih yang profesional, yang memang sudah established, yang udah wow. Jadinya mereka mungkin ngelihatnya masuk ke HDI juga takut gitu. Jadinya dengan adanya bidang mahasiswa, jadinya mereka akan bisa lebih nyaman kali. Di sini juga ada volunteer loh Mas Bayu. Volunteer itu dari 9 perguruan tinggi, tapi kita bergantian. Masing-masing mengirimkan 2. Jadinya tahun ini tuh ada dari BINUS, dari Tarumanegara, dan dari Mercubuana. Gitu. Anak-anak ini, volunteer ini dia yang membantu kita pengurus, misalnya kita ada event atau kita ada acara program apa, mereka yang mensupport kita. Mensupport itu mereka kadang idenya bisa lebih celing gitu ya dari habis itu mereka bisa lebih cak-cak penggunaan gadget dan sosmed ya mereka udah lebih oke gitu. Jadinya dengan volunteer ini kita sangat menerima volunteer dari mana aja.
Jadinya tahun ini tuh udah ada 6 volunteer yang di kita. Pas kita tanya masih mau lanjut, masih, ya sudah gitu. Jadinya mungkin next kita akan berganti gitu. Anak itu secara otomatis akan menjadi anggota. Jadinya privilege-nya seperti itu. Jadinya kayak kemarin yang menang, misalnya yang menang program yang dibikin dari Mbak Rina tahun lalu, dia menang, anak itu privilege mendapat otomatis menjadi anggota DKI. Gitu, privilege-nya seperti itu. Jadinya ada apa ya? Jadinya akan ada terpancing ya. Jadinya kemarin yang pada mengikuti AHED, titik temu atau di acara SOA kemarin itu rata-rata akhirnya mereka menjadi anggota muda di kita. Nah ini mungkin perlu ditekankan juga ke banyak benefit baiknya ya, Bu Ranu, kalau misalnya teman-teman mahasiswa bergabung ya. Karena di sini tadi seperti Bu Ranu sampaikan akan terbuka link gitu, akan banyak pelatihan-pelatihan yang nanti akan mendukung kita keprofesian kita pada saat kita lulus gitu ya. Jadi betul, intinya sebetulnya akan banyak benefit yang akan didapat pada kalau misalnya memang masuknya itu dari masa-masa perkuliahan ya Bu. Iya, karena memang kalau kita tidak mempunyai MOU atau MOA atau LOA lah dengan perguruan tinggi itu kita tuh nggak kurang nyaman ya kerjanya ya. Tapi kalau kita mempunyai perjanjian dengan mereka itu kita lebih enak gitu ya. Terus kita juga memberikan program ke mereka itu juga tidak ngasal. Jadinya minimal mereka juga dapat pembekalan atau benefit yang dia dapat, walaupun dia misalnya nggak bolos lah, dapat ekstra untuk ada acara HDI, tapi mereka juga mendapat poin reward dari kita. Ini kayak keanggotaan. Apa tidak bisa? Apa dia? Apa dia? Apa sambil nunggu Bu Ranu di sini tadi Pak Adi juga menambahkan Bu. Jadi kata Pak Adi dia bilang menambah penjelasan dari Bu Ranu tentang jenis keanggotaan. Jadi ada 5, anggota profesional, anggota afiliasi, anggota associate, anggota korporasi, dan anggota kehormatan. Oke, terima kasih banyak Pak Adi. Itu sekjen pusat. Oh siap, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Adi. Tuh. Sama-sama. Tuh kan nyaut kan. Kenapa dia tidak mau? Maaf, layar sebelah lagi ngajar Mbak. Iya. Siap Pak. Makasih Pak udah Pak. bisa sambil nyambi di sini Pak untuk hadir. Widih. Tuh, ini kata Mbak Rina. Saya ulang lagi deh. Keanggotaan. Gini aja ya. Ya. Boleh. Nah, keanggotaan ini kita juga bukan PR ya di kita, tapi memang kita harus memang merubah sistem ya di keanggotaan itu, sistem secara IT. Jadinya kita harus bisa mendata ulang anggota aktif dan non aktif sebenarnya, dan anggota yang memang sudah tidak ada atau sudah memang wafat ya. Jadinya memang tiap tahun itu kita selalu meregistrasi ulang itu anggota-anggota itu, dan rata-rata memang kayak kemarin registrasi ulang karena memang masa pandemi kali ya, dan baru pertama kali sistem itu keluar, itu tidak banyak, itu baru cuman hanya 150, tapi tahun depannya lagi kita registrasi ulang itu udah lebih meningkat, dan akhirnya itu kita mempunyai yang sudah terregistrasi itu sudah hampir di atas 500 ya, dan masih kita akan terus membuat registrasi ulang ini dengan akhirnya meng-email satu-satu atau menjapri satu-satu sebenarnya. Kalau tidak mau, kita harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu, kita tidak akan tahu dapat update nomor telepon yang terbaru, atau mungkin dengan email terbaru, atau karena takutnya info yang kita kasih itu tidak tersampaikan oleh mereka. Ya, dan ini juga anggota muda sedang kita giatkan lagi. Tahun ini kita berusaha ada sekitar tiga kali lagi kita akan mengadakan kode etik dan pelantikan untuk anggota. Karena tahun ini kemarin udah bulan Februari, rencananya nanti bulan Mei dan mungkin bulan Oktober. Seperti itu Mas Bayu. Terus ini jadi manual deh. Nah, ini pendidikan. Nah, yang saya bilang itu ada 9 itu ada Trisakti, IKJ, Untar, Lasal, terus ada yang ini ya. Ada Mercu, STDI, Esa Unggul, Binus, dan Gunadarma tahun ini alhamdulillah masuk menjadi 9, tapi kita akan nambah 9+1
gitu ya. Gunadarma karena waktu itu kita masih bingung statusnya dia DKI atau Jawa Barat gitu ya. Tapi ternyata secara akte mereka itu adalah di DKI walaupun posisi kampus itu ada di Depok ya. Gunadarma itu ada di Depok. Gitu, jadi mudah-mudahan nanti 9+1 jadi ada 10 itu bisa lebih rame lah kita. Ini biasa kita pameran karya parade TA, ini seru ya, biasanya mereka tuh saling berlomba-lomba ingin menampilkan yang terbaik ya karya-karya mereka, dan biasanya mahasiswa itu saling bertukar info antara mereka. Seperti itu. Jadinya kita membebaskan mereka ingin membuat karya TA tahun berapa dan mereka ingin menampilkan karyanya mau seperti apa, kita bebaskan ke mereka. Kita tidak tidak ada macam-macam lah. Ini sebenarnya ini yang banyak diminta oleh universitas, sertifikat pendamping ijazah. Memang ini kan menjadi salah satu mandatori dari Dikti juga ya. Sebenarnya kita asosiasi bisa menyelenggarakan sertifikat pendamping ijazah. Kita sedang mau bekerja sama dengan LPKN sebenarnya. LPKN dan kemarin juga Jabar sempat berbicara dengan kita ingin kalau bisa kerjasama DKI Jabar kita bekerja sama dengan satu lembaga itu akan lebih enak sebenarnya. Tapi memang belum ada solusi atau titik temunya untuk sertifikat pendamping ijazah. Tapi semua kemarin dari 9 universitas itu meminta kalau memang HDI bisa, mereka sangat senang hati sebenarnya. Itu menjadi satu PR besar di kita itu ya di bidang pendidikan, bagaimana caranya kita bisa membuat sertifikat pendamping ijazah ini. Jadinya bukan seperti ini Mas Bayu, seperti mereka ahli bikin AutoCAD atau SketchUp gitu loh. Kita paling tidak dia punya satu kalian, mungkin dia menjadi ada MK ya kan, dia menjadi bisa bikin RAB lah atau QS gitu ya. QS gitu. Jadinya mempunyai satu bidang ilmu, bukan bidang ilmu, satu bidang keahlian yang mereka dapat nanti pas mereka lulus mereka bisa pakai. Gitu. Kalau AutoCAD dan SketchUp itu dalam kuliah juga udah bisa dapat ya. Kayaknya udah standar yang harus dikuasai. Standar gitu loh. Jadinya kalau mereka ngasih sertifikat hanya AutoCAD kayaknya kok ya sedih gitu ya. Gitu. Tapi kan dengan adanya juga Kampus Merdeka itu juga menjadi salah satu ide baik sebenarnya. Tapi memang belum semua kampus bisa melaksanakan itu. Kampus Merdeka itu. Oke, baik. Berarti yang mudah-mudahan di periode Bu Ranu ini teman-teman mahasiswa ini akan lebih banyak tersalurkan. Dan kenapa sih harus jadi anggota HDI? Karena di sini akan banyak sekali mereka akan difasilitasi banyak hal ya Bu. Nggak hanya bagaimana ya nanti harapannya setelah lulus tuh nggak hanya bingung ini betul. Apakah beneran, karena jujur beberapa cerita teman-teman dari kampus-kampus yang kita kenal lah ya, teknik dari arsitektur, interior design gitu, kebanyakan teman-teman itu lulus tidak sesuai pekerjaannya, itu tidak sesuai, bukannya nggak boleh ya, boleh aja, cuman akan lebih baik lagi ilmunya itu terpakai di pekerjaannya gitu kan. Ya, tapi di arsitek itu dia sudah ada 1+1 tahun untuk profesi. Itu udah berjalan itu. Nah, ini itu menjadi PR juga di bidang untuk perguruan tinggi ya, bisa membuat program itu sebenarnya. Nah, itu yang mereka minta sebenarnya di kita kemarin itu, bisa nggak kalau kita asosiasi seperti itu? Saya bilang wah kalau kita menyelenggarakan itu ya, ranahnya pusat sebenarnya, bukan ranahnya DKI gitu, ranahnya pusat. Oh gitu. Oke. Yang membuat kebijakan itu kan di pusat kan, bukan di kita sebenarnya. Tapi DKI akan mensupport itu, akan membuat program-program yang memang bisa mendukung dari 9 atau 9+1 perguruan tinggi. Iya. Tapi mudah-mudahan ya dengan kita bekerja sama dengan lembaga lain, insya Allah tahun ini bisa berjalan ya. Amin. Jadi mungkin dari DKI dulu, next kita akan bekerja sama dengan Jabar lagi ya, dengan adanya program ini, jadinya bisa pesertanya kalau dengan luar kota kan pasti akan lebih banyak dan bisa menekan biaya kan. Oke. Nah, Bu, saya jadi ini kan mungkin yang hadir di sini nggak hanya cuman HDI dari Jabar atau DKI Jakarta ya Bu ya. Nah, mungkin ada juga dari HDI kota-kota lain gitu.
Nah itu masih menutup kemungkinan nggak Bu, khusus untuk yang program mahasiswa ini Bu ya, bekerja sama dengan HDI dan Jakarta gitu misalnya, untuk mendorong hal ini Bu? Enggak, boleh. Boleh Bu ya? Sangat harus, dan itu memang harus pusat yang menjembataninya juga sebenarnya. Oke. Tetap boleh, sangat. Itu malah yang HDI Pusat harapkan ya, ada kolaborasi antar cabang sebenarnya. Karena memang di cabang lain mungkin tidak banyak atau mungkin tidak ada sekolah desainnya, itu mungkin gitu. Jadinya mereka itu mungkin mahasiswa arsitek yang mau masuk HDI gitu, atau memang tidak ada jurusannya interior gitu. Agak problem juga permasalahan memang tuh di cabang lain itu seperti Papua mungkin ya, yang di mana Sulawesi itu kayaknya sepertinya tidak ada program studi interior, adanya arsitek gitu. Ya itu gimana caranya kita bisa menaungi itu memang sebenarnya programnya harusnya program pusat ya. Pusat sepertinya sudah mulai mempunyai program-program yang ada, istilahnya kemarin apa ya mereka mau buat ya, saya lupa. Jadi udah mulai tahun kedua kalau nggak salah ya, tahun kedua ini kalau nggak salah di apa ya, Mas Adi mungkin ingat deh kemarin tuh apa sih, saya lupa ya, Good Design ya Mas Adi ya, Good Design kalau nggak salah tahun pertama itu kemarin di Lombok, tahun ini kalau nggak salah di Jawa Timur apa Jawa Tengah gitu. Jadinya udah mulai semua seperti itu. Wah. Ini belum masuk ke program, udah lama. Siap, gak apa-apa. Kira-kira apa di sini Bu programnya nanti nih Bu? Akan ada apa yang teman-teman nantikan pastinya dari HDI Jakarta Bu? Ini ya pastinya yang tadi itu kalau dilihat ini dari keprofesian udah pasti ini kita lagi sedang bekerja giat, bukan bekerja giat ya, untuk menambah SKA baru dan perpanjangan SKA. Itu batas waktunya itu sampai 23 Oktober ini. Mau tidak mau memang kita harus mengejar anggota itu untuk membuat SKA walaupun yang baru atau yang perpanjangan. Terus pastinya akan ada apa namanya pelantikan segala macam, itu keprofesian itu udah paling maksimal untuk bidang keanggotaan. Pendidikan ini yang agak cukup banyak sebenarnya. Pendidikan ini yang salah satu PR di kita itu adalah satu sertifikat pendamping ijazah ya, itu yang masih menjadi PR di kita. Nah ini dengan kita kerjasama dengan NABA University Milan gitu ya, terus UITM KL dengan pertukaran mahasiswa, Tariusi dengan perguruan tinggi. Nah ini semua ini sebenarnya sudah berjalan tahun kedua yang akan kita laksanakan lagi tahun ini, kecuali NABA ya, NABA baru tahun ini akan kita berusaha untuk mulai. Di bidang kegiatan ini yang agak cukup banyak, program ini ada Jakarta Design Festival yang kedua. Ini kita bekerja sama, akhirnya Disparekraf DKI mensupport kita. Wow. Akhirnya mensupport kita, dan dia minta itu acara ini menjadi kita menggaet ASEAN. Jadi insya Allah akan dibuat itu pada bulan Agustus sesuai dengan hari ulang tahun ASEAN. Gitu, janjinya Jakarta Design Interior Festival ini akan berjalan 1 bulan dari Agustus sampai September. Gitu, jadinya semua ini ada mahasiswa, profesional, semua itu akan hadir tampil selama 1 bulan penuh ini, gitu ya. Dan terakhir itu kita akan ada gathering yang tadinya kita maunya tour Jakarta, akhirnya Dinas Pariwisata itu kemarin memberi kita kayak gift lah, penutupannya itu di salah satu Kepulauan Seribu, seperti itu. Jadinya memang ini tantangan cukup besar ya, tapi kita tuh maunya itu ada beberapa titik hub dalam satu yang berbarengan, tapi mereka bilang sepertinya kalau mau ideal kayaknya kita laksanakannya tahun depannya lagi. Tahun ini kita seperti kayak baru groundbreaking lah, tapi intinya kita akan tetap melaksanakan ada beberapa titik, misalnya harus tadinya 5, mungkin baru cuma 2 dulu lah, seperti itu, tapi dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu 1 bulan. Itu, dan di dalam itu nanti JIDF itu akan ada sayembara seperti itu, ada Ide AJ 2024. Ide AJ ini juga pertama kali ya, Ide AJ ini nanti akan saya jelaskan juga. Ada bidang penghargaan untuk desainer yang di DKI, terus ada Daikin Award yang ketiga kalinya sekarang. Terus LG nanti pada bulan Mei. Terus nanti akan ada kompetisi rumah Betawi ya, yang di Taman Mini dengan dinas juga. Itu ya, itu kita jadinya udah kita mulai sebutkan, misalnya ini untuk mahasiswa, ini untuk non profesional, itu untuk profesional, seperti itu. Jadinya ada yang berupa pameran, ada yang berupa sayembara, ada yang berupa award.
Terus media publikasi ya seperti biasa Katalog Pro kita sudah mulai ya, Arsinesia, BCI dan ada beberapa rekan-rekan kita lagi. Oke. Nah, Bu, sebelum ke slide ini Bu, ini agenda-agenda tadi itu ya mungkin beruntung teman-teman yang hadir saat ini jadi bisa tahu agenda 1 tahun Ya, Mas Bayu. apa namanya HDI Jakarta tahun itu mau ngapain aja, tapi yang mungkin nggak hadir gitu Bu, itu mereka bisa melihat nanti di mana Bu agenda-agenda, di website atau di Instagram dari HDI? Oh iya. Pastinya di website ya. Website kita udah update website kita sekarang, website udah hadir update gitu. Yang pasti di sosial media karena yang megang sosial media itu sekarang para mahasiswa, anak-anak volunteer. Wow. Jadinya kita maunya mereka gimana tampilannya walaupun narasi tetap dari kita gitu ya. Mereka akan bertanya juga di kita. Itu semua info kita ada di LinkedIn, ada di Facebook, juga ada di pokoknya pasti yang paling lengkap itu mungkin di IG ya. Gitu akan. Oke. Nah ini dia mungkin rangkumannya Mas Bayu gitu ya, secara dari Januari sampai Desember. Ada Dewi Living juga. Nah ini Dewi Living ini insya Allah terlaksana ya Dewi Living. Terus mungkin nanti Oktober juga kita nggak tahu apa masih ada JFW Jakarta Vision Week. Kemarin mereka juga masih mengkontak kita untuk JFW yang kedua lagi, KLG itu bulan Mei, harusnya Mei bukan Juni. Katalog Pro saya mintanya offline nanti untuk mensupport sebelum JIDF kedua ini launching. JIDF kedua itu kan bulan tanggal 8 ya, gitu tanggal 8. Nah ini juga ada ide AJ 2024, tapi akan kita sounding ide AJ itu dari sekarang. Tuh. Nah ini Jakarta Interior Design Festival. Nah ini sebenarnya connecting kita dengan pemerintahan, dengan ini pentahelik ya, antara industri, pemerintah, profesional, terus masyarakat, itu semua sebenarnya kita menjadi satu kesatuan. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri sebenarnya. Bagaimana acara ini bisa berkolaborasi antara Pemda, profesional, industri, mitra, terus masyarakat, itu mereka bisa intinya kita juga mensupport teman-teman yang tidak mau tampil gitu ya, untuk bisa tampil di acara ini, di HDI ini. Biasanya kan banyak juga rekan-rekan HDI itu yang tidak mau tampil, karyanya banyak tapi tidak tampil. Nah ini dia JIDF itu dari 8 Agustus sampai 9 September nanti kita mulai. Openingnya itu Creative Hub itu akan ada di M Block. Kenapa kita taruh di M Block? Di Creative Hall M Block itu karena itu pusatnya anak muda ya. Di M Block itu pusatnya anak muda. Jadinya pangsa pasar kita itu adalah selain siswa SMA di sekitaran sana, terus anak-anak kuliahan dan anak-anak muda yang sering nongkrong. JIDF yang kemarin itu, yang tahun lalu itu sangat ramai antusiasnya, kita nggak menyangka gitu ya, ternyata banyak sekali yang menjadi istilahnya menjadi instagramable ya di mereka, karena ada beberapa karya instalasi dari siswa yang akhirnya mereka foto-foto, jadinya pada nyari di mana sih seperti itu. Waktu itu kita nggak lama, waktu itu cuma hanya 3 hari gitu ya. Kita nggak nyangka gitu, ternyata antusiasnya sebanyak itu waktu tahun lalu itu. Dan workshop juga waktu itu workshop juga akhirnya kita batasi karena memang kapasitas di M Block itu tidak bisa maksimal, hanya cuma maksimal 20 orang, 15 sampai 20, lebih dari itu nggak bisa. Jadi kita berpindah-pindah, ada di Creative Hall M Block, terus mungkin kita nanti ada kolaborasi dengan ADPI, HIMKI gitu ya, terus kita juga ada talk show dengan mitra, kita kayak showroom visit dengan mitra yang bekerja sama dengan kita. Terus kita juga ada beberapa hub yang nanti akan berjalan di sana, dan yang puncaknya itu adalah pameran karya profesional 2023 itu insya Allah di Pacific Place ya. Itu target kita sih di sana, kita sedang menjajaki itu Pacific Place itu. Jadinya di Pacific Place kalau memang kita bisa dapat di sana karena itu salah satu meeting point yang menarik ya Mas Bayu ya di situ ya. Jadi di situ nanti akan ada seminar 2 hari. Dinas minta 1 hari full untuk mereka minta intinya kayak pemerintahan bolehlah ada pembelajaran atau pengetahuan tentang interior. Wah, kita dengan senang hati sih kalau mereka minta waktu sehari. Kayaknya harus Bu Ranu. Gitu ya. Biar infrastrukturnya lebih instagramable gitu ya. Iya benar-benar. Nah, yang tanggal 9 itu culture trip itu yang tadi di mana di Kepulauan Seribu, satu Kepulauan Seribu, kita nggak tahu nanti di mananya. Nah ini
Ya, oke. Ini instalasi yang mungkin tadi Mbak Rina juga udah ngasih ini ya, instalasi. Nah, ini juga ide AJ. Ide AJ ini awarding sebenarnya. Kan kita biasanya awarding itu gambar ya Mas Bayu ya, foto, kirim, terus dipamerin, terus pilih. Nah, ini kita berusaha untuk ide AJ itu adalah kita menilai karya yang sudah jadi itu langsung di lapangan. Gitu. Wow. Jadinya kita mau sounding itu dari sekarang, pasti akan memakan waktu panjang gitu ya. Jadinya mungkin baru dilaksanakannya tahun depan, karena Agustus ini kita launching, kita sounding awal, kita mengasih tahu persyaratannya apa aja. Intinya terbuka untuk umum, boleh anggota HDI dan non HDI, tapi yang pasti harus mempunyai kantor itu di Jakarta, gitu ya. Memiliki kantor itu di Jakarta, karyanya di luar Jakarta itu masih juga bisa sih sebenarnya, nggak masalah. Tapi kita memberikan satu kebebasan sekarang untuk HDI non HDI gitu. Tapi memang kalau dia menjadi anggota HDI mempunyai privilege yang berbeda lah, gitu. Bu Ranu, saya boleh tanya sedikit Bu. Tadi Bu Ranu bilang ide AJ ini menariknya adalah desainnya tuh harus ada desain. Ya, sudah terbangun gitu. Ya. Berarti nanti mereka mempresentasikannya itu apakah dalam bentuk maket ataukah nanti mungkin gitu ya tim panitia atau penguji itu akan ada sesi visit ke beberapa proyek. Wow. Visit. Jadinya memang kita nanti ini mungkin program yang terlalu ambisius kali ya. Enggak juga sih, tapi minimal gini kan, kita selama ini karya itu berupa foto ya, gitu ya. Foto kita nggak pernah melihat hasilnya secara real gitu. Tapi kan nanti akan ada tim verifikasi, tim kurator gitu ya. Mereka pada saat ini sedang menyusun tornya gitu loh. Jadinya kita memang akan langsung visit ke lokasinya gitu loh Mas Bayu. Ke site-nya langsung. Jadinya sesuai tidak dengan konsep yang mereka buat, memang mereka perencananya, memang mereka desainernya yang mereka buat. Karena untuk sekarang banyak sekali anggota HDI yang mereka berkarya tapi tidak tahu siapa yang buat gitu. Dan mereka tidak mau tampil gitu. Mereka tidak mau tampil. Gitu kan. Itu banyak sekali yang kayak gitu. Kita ingin mengapresiasikan itu. Selain nanti pada saat ada pameran karya, kita juga ingin mengajak sebanyak-banyaknya teman profesional di HDI itu untuk bisa menampilkan karya mereka, gitu. Jadinya nanti yang menang di acaranya di ide aja ini atau yang di ide aja atau yang di pameran, kita masih belum menentukan, akan kita cetak di dalam majalah yang akan disupport oleh Asrinesia. Jadinya seperti buku karya desain interior DKI lah paling tidak gitu, karena buku ini baru keluar 2 kali, habis itu nggak pernah keluar lagi gitu. Itu yang ditunggu teman-teman juga sebenarnya, kalau bisa buku karya ini keluar lagi. Ide aja ini sepertinya, kita baca cepet aja. Intinya seperti itu. Jadinya kita kategorikan mau office, hotel, restoran, cafe, public space gitu. Pokoknya intinya itu ingin mengangkat DKI-nya gitu. Dia konsultan yang ada di DKI, dia memang desainer dari DKI, atau mungkin dia mempunyai karya, dia orang DKI tapi mempunyai karya di luar DKI. Itu nggak masalah. Seperti itu. Dan ini terbuka luas untuk semua. Tapi memang kita melihat dia kompetensinya seperti apa. Jangan sampai misalnya dia bukan seorang desainer, tapi dia hanya memang suka menjadi dekorator, itu kan lain cerita ya. Itu yang harus hati-hati itu. Seperti itu. Mungkin pasti teman-teman juri atau nanti tim verifikasi pasti akan lebih paham. Nah, ini dia instalasi karya ya, yang mahasiswa. Terus apalagi, nah ini mereka di besok di karya mahasiswa yang di JIDF, kita mempunyai usulan di Asal Distrik ya, Asal Distrik 8 gitu. Jadinya ini mahasiswa ya, karya mahasiswa bukan karya yang profesional ya. Jadinya mereka mempunyai ide seperti itu. Kita belum tahu akan berkolaborasi dari 9 atau 10 universitas itu, atau memang satu universitas untuk berdiri sendiri, tapi sih kita maunya satu karya itu ada dia bergabung ya. Karena 9 universitas itu mempunyai karakter beda-beda. Saya yakin dengan mahasiswa digabung itu mempunyai karya instalasi yang sangat menarik
Gitu. Bu Ranu, saya jadi pertanyaan Bu, yang JIDF ini kan prosesnya udah mulai akan disosialisasikan dalam waktu dekat ya Bu ya. Ya. Nah ini untuk teman-teman mahasiswa atau profesional gitu yang mau bergabung untuk support acara ini gitu ya, mereka mau membangun instalasinya atau mereka mau membentuk mungkin karya-karya tertentu gitu, itu sudah bisa mulai daftar itu mulai kapan Bu? Kalau mungkin daftarnya itu mungkin habis Lebaran kali ya. Kita kita baru mulai buka ya Bu ya. Habis Lebaran ini karena kita mau ada acara gathering dulu dengan mitra itu, mungkin dinas itu minggu depan gitu ya Mas Bayu. Kita mau launching acara ini, mau ngasih tahu ke rekan-rekan mitra gitu ya. Kita mau launching ke mitra, kita punya acara ini dengan dinas, Pak Dinas Disparekraf juga ingin hadir pada acara ini minggu depan. Insya Allah Kamis depan kita akan sambil berbuka puasa ya. Jadinya emang ini bagi kita project ya cukup ya harus serius ya, tanggung jawab kita yang dibeban oleh Disparekraf dan mereka mau mensupport kita gitu. Jadinya kan waktu 8 bulan sampai Agustus itu kan tidak lama ya. Jadinya ini mitra ini kita undang, kita ini juga sudah sosialisasi ke perguruan tinggi gitu ya, perguruan tinggi sudah mensupport kita, tinggal kita mensonding ke anggota ini yang belum gitu. Memang ke anggota ini kita harus bisa mencari-cari anggota mana yang harus tampil lah. Seperti itu Mas Bayu. Nah itu nanti anggota yang sudah menjadi anggota HDI Jakarta ini, apakah dia akan berposisi menjadi panitia atau dia juga boleh menjadi peserta, Bu Ranu? Boleh. Saya sangat membuka sekali kalau mau dia menjadi panitia. Nah, ini saya memancing ya bagi teman-teman Bapak Ibu HDI Jakarta. Karena jangan sampai dia lagi gitu loh. Kayak kemarin nama Burina, saya Burina Bunino, saya Burina Bunino. Gitu loh. Itu aja yang jalan. Tapi intinya kalau kita saling support gitu ya, itu semua bisa sih ya. Gitu loh. Saling bahu membahu gitu. Bisa sebenarnya Mas Bayu. Oke, baik. Mudah-mudahan ini mungkin kalau saya yang tidak lupa ya, kalau di dalam kepengurusan gitu ya andil teman-teman yang mensupport kegiatan dan mensupport kepengurusan di HDI itu juga patut diberi piagam ya, patut diberi penghargaan. Jadi kontribusi seorang profesional itu tidak hanya di karya ya, tapi kontribusi dalam profesi, salah satunya aktif di dalam kepengurusan. Karena ide dan pikiran juga bisa ditumpahkan di dalam program ya. Contohnya tadi programnya Ranu itu juga mungkin tidak lepas dari ide dan pikiran teman-teman yang lain gitu. Oke, terima kasih Bu Rina. Itu saya anggap sebagai closing speech harapan untuk HDI Jakarta periode saat ini dari Bu Rina sebagai saya nggak mau bilang mantan, sebagai Ketua HDI periode 2019-2023 berarti ya Bu Rina ya. 22. Tetap saya maunya 22. Oke. Itu dari Bu Rina. Mungkin sedikit closing speech dari Bu Ranu Bu gitu, harapannya untuk HDI Jakarta di periode saat ini, apa sih harapan yang akan Bu Ranu harapkan dan target-target sesuatu yang mungkin ingin dicapai di periode ini Bu Ranu? Iya, intinya kita akan tetap HDI DKI harus bisa lebih maju dari yang kemarin gitu ya. Dengan kita sedang berusaha bahu-membahu memperbaiki sistem manajemen dan program gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan kepengurusan tim dari pengurusan yang sekarang yang muka-muka baru gitu ya Mas Bayu ya, membawa walaupun saya sebenarnya agak gambling ya mengajak orang baru gitu ya, tapi ternyata orang-orang baru ini bisa mensupport gitu. Walaupun saya sudah mau lari tapi mereka masih bertatih-tatih, tapi intinya mereka mau mensupport gitu untuk sekarang. Dan gimana saya untuk mereka bisa kita berkolaborasi, kita harus bekerja sama satu tim gitu, ingin membawa satu nama asosiasi, intinya seperti itu.
Nakal. Atau Terima kasih. Terima kasih.